Gawat, muncul negara federal Papua Barat. Jokowi, Prabowo, Luhut diperingatkan. Tarik seluruh pasukan militer Anda. Saya umumkan secara resmi kepada pemerintahan Indonesia bahwa dengan adanya proposal lengkap saya kemarin, 7 Oktober 2020, negara federal Papua Barat merupakan negara merdeka dengan wilayah teritorial yang terpisah dengan Indonesia. Jokowi harus perintahkan untuk tarik semua pasukan militernya, polisi, dan TNI. Mereka tidak akan tuntut Kapolda, Pangdam, Panglima TNI. Mereka akan tuntut Panglima tertingginya, Pak Jokowi. Sosial media WhatsApp Group Minggu pagi 25 Oktober diramaikan dengan beredarnya potongan video berisi pernyataan seorang tokoh Papua yang menyebut dirinya sebagai Presiden Negara Federal Papua Barat. Pernyataan pria bernama Forkorus Yaboy Sembut itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan reporter paraparatv.id. Wawancara itu berlangsung di Sentani, Papua. Sebelum memulai wawancara, Forkorus dan para pengikutnya berdiri sambil menyanyikan lagu nasional negara Federasi Papua Barat. Sepanjang wawancara dilakukan, Forkorus Yaboy Sembut duduk di apit dua pria berpakaian mirip dengan seragam militer. Di belakang ketiganya berdiri belasan lelaki dengan seragam mirip pakaian militer pula. Dengan narasi pemulanya, reporter paraparatv.id menyatakan bahwa berkumpulnya Forkorus dengan pengikutnya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Papua Barat ke-9. Peringatan kemerdekaan itu dilakukan secara sederhana di markas besar Negara Federal Papua Barat di Kertosari, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura pada Senin 19 Oktober 2020. Dalam video itu, Forkorus mengatakan telah mengirimkan surat dan proposal resmi kepada Presiden Joko Widodo pada 7 Oktober 2020. Menurut dia, dengan telah dikirimkannya surat, Jokowi dianggap sudah tahu dengan maksud mereka. Surat itu berisi penjelasan bahwa Papua bukan merupakan bagian dari wilayah NKRI. Saya umumkan secara resmi kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan adanya proposal lengkap saya kemarin, tanggal 7 Oktober 2020, berarti Presiden Jokowi sudah tahu NFPB, Negara Federal Papua Barat, merupakan negara merdeka dengan wilayah teritorial yang terpisah dengan Indonesia, katanya dalam video tersebut. Dia menjelaskan, wilayah NFPB berada di seluruh bekas wilayah Papua Belanda, sementara NKRI wilayahnya di bekas Hindia Belanda. Karena merasa telah memberitahukan kepada Presiden Jokowi, dia meminta Presiden Republik Indonesia itu untuk melakukan perundingan wilayah kedaulatan masing-masing dalam konteks hubungan antar negara. Sebab NFPB sudah sesuai dengan asas-asas hukum internasional. Kalau Pak Jokowi tidak tahu soal itu, proposal itu lengkap. Panggil semua pakar-pakar hukum, staf ahli hukum untuk bahas itu, benar atau tidak, katanya. Dia memastikan bahwa proposalnya soal bekas koloni Papua Belanda dan Hindia Belanda benar adanya. Karena itu, sebagai Presiden NFPB, dia mendesak Jokowi untuk menarik seluruh pasukan militernya dari seluruh wilayah Papua Belanda ke wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Dulu, kami tidak berani bicara karena belum ada negara. Sekarang, sudah ada negara. Sudah jadi subjek hukum. Makanya, saya berani, katanya. Karena itu, sejak 19 Oktober 2020, bila ada pasukan militer Indonesia yang menembaki warga Papua karena sengketa wilayah kedaulatan, dirinya siap melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi selaku Panglima tertinggi NKRI. Dia harus perintahkan untuk tarik semua pasukan militernya, polisi, dan TNI. Saya tidak akan tuntut Kapolda, Pangdam, Panglima TNI. Saya akan tuntut Panglima tertingginya, Pak Jokowi, katanya. Pada bagian akhirnya,
Dia mengucapkan selamat kepada seluruh warga Papua yang telah merayakan kemerdekaannya sebagai bagian dari NFPB. Di lain sisi, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, yang mereka singkat TPNPB OPM, Sebi Sambon mengakui senjata-senjata yang digunakan pihaknya dibeli dari oknum aparat keamanan Indonesia. Bahkan, senjata-senjata itu didatangkan dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules. Saya datangkan pakai Hercules dari Jakarta. Itu kami mendatangkan dari Jakarta. Kami beli, tapi rahasia itu mulai sekarang terbongkar. Itu yang sekarang saya sampaikan, ujarnya kepada republika.co.id, Senin, 26 Oktober. Sebi menyampaikan, hal itu selama ini dia rahasiakan. Namun, karena rekan yang biasa menyuplainya sudah meninggal dunia, maka dia berani membongkarnya. Menurut Sebi, pembelian senjata itu bukan barang baru, melainkan sudah sejak lama mereka lakukan. Anggota tentara polisi itu, mereka juga manusia. Perasaan manusia ada. Kalau perintah suruh datang bunuh kami, terus datang bunuh masyarakat sipil. Mereka punya pikiran. Kita jual senjata saja. Jadi, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melawan TNI dan Polri. Katanya, sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengakui oknum anggota BRIMOB, yakni Bribka JH, yang diduga terlibat jual beli senjata api ke kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB. Kapolda mengatakan, saat ini yang bersangkutan telah ditahan. Yang bersangkutan ditahan di Mako Brimob Polda Papua di Kota Raja setelah ditangkap di Nabire, Kamis 21 Oktober, kata Irjen Waterpauw di Jayapura, Jumat 23 Oktober. Kapolda mengatakan, selain JH dan 2 warga sipil yang diamankan, salah satunya mantan anggota TNI yang diamankan di salah satu kota di Sulawesi Selatan. Bribka JH ditangkap di Nabire bersama 2 pucuk senjata jenis senjata serbu, yakni M16 dan M4. Itu yang diduga akan dijual ke KKSB. Terungkapnya kasus itu setelah tim gabungan TNI Polri melakukan penyelidikan terkait maraknya aksi penembakan yang dilakukan KKSB di beberapa lokasi di Papua. Kami sempat kesulitan menangkapnya karena cukup rapi dan sempi yang dijual dipasok melalui udara dengan dokumen resmi, jelas Waterpauw. Dia menambahkan, dari pengakuan warga yang menjadi perantara, kegiatan jual beli sempi sudah dilakukan 6 kali. Pengungkapan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kapolri, dan beliau berharap penyelidikan dapat dilakukan lebih mendalam sehingga dapat terungkap secara menyeluruh. Kasus tersebut selain mencoreng, institusi juga sangat disayangkan karena bila berada di tangan KKSB, selain warga sipil yang menjadi korban, juga aparat keamanan yang juga kawannya sendiri. Bagaimana menurut pendapat Anda?